Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang Mahsyar. Kembali lagi hari ini, spesial kita hari ini sudah berada di lokasi Masjid Padang Mahsyar. Dan di spesial juga pada hari ini di samping kanan saya sudah ada Bapak Kiai Haji Dr. Nurbani Yusuf MSI. Betul nggak Pak? Oh, kali ini saya sudah tidak salah lagi. Tadi sempat tag kita untuk kedua kalinya. Baik Bapak Nurbani, saat ini kita sudah mengetahui bahwa 76 tahun yang lalu kita sudah terbebas, artinya merdeka Indonesia ini. Dan kita sekarang sudah menyaksikan fenomena-fenomena bahwa di negeri kita sedang melakukan euforia karena bulan ini adalah bulan-bulan kemerdekaan yang luar biasa. Kita bisa lihat di jalan-jalanan, entah di desa-desa dan lain sebagainya, sedang memasang bendera dan lain sebagainya sebagai bukti karakter kita bahwa kita saat ini sedang berada di bulan-bulan kemerdekaan mengingat pada 76 tahun yang lalu. Namun pemirsa dan juga Bapak Nurbani, yang perlu kita ketahui bahwa pada bulan ini, pada tahun ini kita masih berada dalam posisi COVID-19 Bapak. Nah, ini bagaimana menurut Bapak memaknai kemerdekaan kita pada kali ini dengan kita dibumbui oleh kondisi COVID-19 seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang Mahsyar yang berbahagia, dimanapun berada, bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu kembali dalam sebuah episode tentang kemerdekaan. Ini kemerdekaan yang ke-76. Betul. Satu hal yang perlu kita catat bersama, bahwa kemerdekaan itu diraih dengan pengorbanan. Kemerdekaan kita itu bukan pemberian, tapi diraih dengan perjuangan, dengan darah, dengan harta, dengan jiwa, tenaga, pikiran, dan waktu. Dulu para pejuang, khususnya para ulama, yang hampir 90% yang memperjuangkan Indonesia menjadi merdeka adalah para ulama. Mereka berjihad atas nama agama, untuk menegakkan izul Islam. Ini yang harus kita catat. Pengorbanan itu luar biasa. Jadi minal amwal wal anfus. Jadi kemerdekaan itu kita raih dengan harta dulu, baru dengan jiwa. Hari ini kita juga memasuki kemerdekaan yang ke-76 dalam suasana prihatin, karena kita sedang diuji Tuhan dengan pandemi, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kecemasan. Minal khaufi wal ju'. Ini adalah sebuah, kita sedang diuji untuk kembali, apa benar sih kita ini mencintai NKRI? Betul. Apa benar sih kita mencintai negara, mencintai bangsa? Nah, ketika berarti kita dengan bilang COVID ini, Pak Nurbani, kita bisa lebih menunjukkan. Bisa menunjukkan kita sedang diuji seberapa besar cinta kita kepada negara. Ketika kita diminta berkorban sedikit, kita diminta pendapatan kita berkurang sedikit, waktu kita dikurangi sedikit, kebebasan kita diminta sedikit untuk kebaikan bersama. Nah, dari sini kemudian kita lihat ada beberapa orang yang mengeluh, sambat. Karena memang banyak dari kondisi seperti ini membuat kita kehilangan pekerjaan, Pak Nurbani. Nah, tapi jangan lupa, para pendiri bangsa dulu itu bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga jiwa raga, kehilangan jiwa, kehilangan keluarga, kehilangan harta untuk menegakkan yang lebih baik. Nah, ini yang kemudian saya sebut bahwa dalam bahasa heroik, bahasa heroik disebut dengan sikap patriot. Patriot, sikap patriotik itu artinya kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya retorika, tapi ditunjukkan dengan membantu,
dengan menolong langsung. Barangkali kita yang berkecukupan memberikan sedikit bantuan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan, patuh kepada aturan yang dibuat oleh negara. Itu juga bagian dari sikap patriot, bukan membantah, bukan melawan. Berarti dari kondisi pandemi saat ini bukan hanya kita mendapatkan dampak buruknya saja, tapi di sini kita bisa menunjukkan bagaimana nasionalisme kita terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan kita tentunya. Makanya sebetulnya hari ini kita sedang dibutuhkan sikap empati. Empati itu peduli. Maka saya mohon maaf gitu. Saya juga kurang simpati dengan politisi-politisi yang menurut saya kebelet berkuasa. Ini tahun 21, pergantian kepemimpinan masih panjang. Tahun 24 masih 3-4 tahun lagi. Artinya sekarang yang dibutuhkan rakyat, yang dibutuhkan warga adalah dalam bahasa Jawa mangan wareg, nyandang wutuh, paketan panjang, bengiso ngopi. Ini penting itu, bukan baliho, bukan janji-janji yang ditampar di pinggir jalan itu. Nah ini agar apa? Kita membangun empati, membangun simpati. Ketika rakyat sedang berkesusahan, jangan pamer kesenangan. Ketika rakyat sedang sedih, jangan pamer kegembiraan. Nah, ini penting sekali. Berarti kita dari sini juga sudah, menurut Pak Kiai Haji Nurbani nih, di masa-masa seperti ini apakah ada masih yang memanfaatkan kondisi seperti ini? Padahal rakyat kecil tentunya sedang merasa berduka sekali, sangat terasa daripada mungkin rakyat-rakyat yang atau yang ada di atas atau di menengah atas seperti itu. Ini saya lihat dalam bahasa agama ada ya istilah namanya zulmun. Zulmun itu mbahnya dolim. Udah dolim, mbahnya dolim. Tentunya pemirsa Padang Masyar tidak zolim ya. Mbahnya dolim. Mbahnya dolim itu adalah orang yang mengambil keuntungan di saat orang lain sedang susah. Bayangkan aja dalam situasi seperti ini ada orang yang memanfaatkan vitamin palsu, jual vitamin palsu. Kemarin juga sempat ada vaksin palsu yang ternyata disuntikan kosong, Pak Nurbani. Makanya itu kan gimana, itu perasaannya gimana. Itu orang yang menurut saya sudah kehilangan empati. Jadi orang banyak dolim. Misalnya ada orang yang, ada pihak perusahaan yang kemudian memanfaatkan swab, mengcovidkan orang biar tetap tinggal di hotelnya. Macam-macam lah, ini kan menurut saya. Ya perilaku-perilaku yang kurang baik, yang sangat tidak manusiawi. Dan menurut saya kita akan diazab 2 kali. Oh iya? Iya, karena kita dapat di dunia dan juga di akhirat tentunya Pak Kiai Haji Nurbani. Baik, untuk setelah kita melihat kondisi terkini Indonesia saat ini di masa kemerdekaan dan juga pandemi COVID-19 ini, tentunya kita punya harapan-harapan besar Pak Kiai Haji Nurbani. Kita punya harapan bahwa kemerdekaan kita tahun ini benar-benar diisi kemerdekaan. Nah itu bagaimana menurut Pak Nurbani agar kita selaku warga, selaku umat muslim tentunya, agar bisa tetap berjuang, agar bisa tetap berjalan seperti biasa dan juga tetap semangat meskipun kita sedang merdeka namun diuji seperti ini. Ya. Yang paling krusial adalah saya melihat bahwa pandemi ini adalah sebuah cara Tuhan untuk menyayangi kita. Saya tidak melihat ini sebagai azab, saya tidak melihat ini sebagai hukuman, tapi saya melihat ini sebagai bentuk agar kita melakukan recovery iman. Kita melakukan konsolidasi niat. Barangkali Tuhan sedang menyayangi kita agar kita memperbarui niat, memperbarui iman. Dengan begitu maka ke depan biasanya ujian itu kalau kita lulus, kita akan naik tingkat. Maka barang siapa yang hari ini kita diuji lulus,
dengan kesabaran, dengan bertawakal, setelah berikhtiar, maka insya Allah ke depan kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita lebih baik, lebih bermartabat. Maka kita lebih mengenal Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan dengan cara membantu sesama. Kita mengenal Tuhan dengan cara membantu anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya karena syahid meninggal COVID. Iya. Ini sekarang saya lihat ada banyak saudara-saudara kita, teman sejawat yang menjadi yatim. Di kampus kita misalnya, saya melihat ada beberapa 3, 4, bahkan lebih dari 10 orang yang menjadi yatim. Tiba-tiba teman sejawat kita meninggal dan meninggalkan anak, meninggalkan istri. Nah, dari situlah kemudian kita bisa berbuat baik. Dari situ kita bisa menolong dan menunjukkan bahwa kita dulu pernah bersahabat. Dan kemudian kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah masih sahabat meskipun sedang berada di saya melihat bahwa pandemi ini juga merupakan ladang pahala bagi yang suka beramal saleh, bagi yang mengerti. Tapi bisa juga menjadi azab, menjadi hukuman bagi kalau dia terus mengeluh. Jadi nanti sama-sama diuji pandemi, yang satu mendapatkan pahala kebaikan, yang satu mendapatkan azab hukuman. Jadi meskipun sama satu case-nya, tapi bisa menjadi dua pengertian. Jadi untuk orang yang paham dan mengerti, ini akan menjadi sesuatu momen untuk kita lebih memahami atau lebih bertawakal dan juga lebih bisa memperbaiki diri. Tapi bagi yang mengeluh itu Pak Nurbani, mungkin Pak Kiai Haji Nurbani ada solusi buat yang mengeluh biar disentil nih, biar nggak mengeluh lagi. Mengeluh itu memang sifat, sikap. Jadi memang manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Jadi mengeluh, mendapatkan, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu tidak pernah puas. Dia menginginkan, taruhlah dia punya emas sebesar bukit Uhud. Kata Rasulullah, dia akan minta bukit Uhud yang kedua. Ketika sudah mendapatkan emas di bukit Uhud yang kedua, dia akan ingin mendapatkan emas sebesar bukit Uhud yang ketiga. Dan kapan dia berhenti? Setelah dia berkalang tanah. Tidak ada puasnya berarti manusia. Dia akan berhenti setelah dia berkalang tanah. Jadi tidak ada puasnya. Maka yang terbaik itu adalah syukur. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Kita bersyukur. Apapun yang diberikan kepada Tuhan, kita bersyukur. Maka insya Allah akan ditambah. Tapi kalau kita mengeluh, berkeluh kesah, dan terus sambat, maka azab yang kita dapat. Dan juga ini berpengaruh sekali dengan kesehatan kita, Pak Nurbani. Ketika kita mengeluh, maka kondisi mental kita akan kacau sehingga melemahkan daya tahan tubuh, sehingga kita lebih mudah terpapar COVID-19. Orang yang suka mengeluh itu imunnya lemah. Karena lemah karena dia selalu pikirannya meracau, dia selalu hidup tidak tenang. Dia akan susah ketika ada orang lain mendapatkan kesenangan. Coba, itu kan susah banget. Ketika ada teman, sahabat mendapatkan nikmat, dia adalah orang yang paling menderita. Nah, bukannya dia bersyukur, dia malah hasut. Wah, ini habis kita. Nah, kalau pemirsa Padang Mahsyar ini beda, Bapak Kiai Haji Nurbani. Kalau pemirsa Padang Mahsyar, kalau ada tetangganya yang punya, turut mendoakan. Barangkali nanti Allah kasih rezeki juga, atau bahkan lebih kepada kita yang sudah mendoakan. Mendoakan yang terbaik itu adalah mendoakan kepada teman yang memusuhi kita. Kenapa seperti mendoakan itu, Pak? Kebaikan kepada orang-orang yang zalim kepada kita. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, itu biasa. Karena kita memang dalam kondisi bahagia dengan orang tersebut. Tapi mendoakan kebaikan kepada orang yang zalim kepada kita, melawan mendoakan egois kebaikan kita kepada orang yang menyakiti kita, itu kita akan mendapatkan pahala 2 kali. Idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah kejahatan itu dengan kebaikan yang lebih. Itu disebut dengan ihsan tingkat dewa. Ihsan, Pemirsa Padang Mahsyar, jangan lupa untuk menjadi ihsan tingkat dewa kalau kata Pak Kiai Haji Nurbani. Jadi ketika kita sudah merasa mungkin ada seseorang yang menyakiti kita, jangan dibalas. Itu udah kuno banget Pak Nurbani. Kalau udah disakiti kemudian dibalas, itu cara yang orang dibagi 3. Zulmun itu orang yang
ketika dia disakiti 1 kali, dia membalas 2 kali. Dia dipukul sekali, dia balas pukul 3 kali. Itu dolim. Iya. Nah, yang kedua orang adil. Orang adil itu kalau dipukul sekali, dia balas sekali. Kisos, adil. Adil. Nggak apa-apa. Tapi kata Tuhan, memaafkan lebih baik. Iya. Jadi kalau kita disakiti, dipukul, malah membalas dengan kebaikan. Wah, ini ihsan tingkat dewa. Dia yang balas nanti langsung dari Tuhan yang membalas berupa kebaikan juga. Baik Pak Nurbani, tadi setelah kita membahas tentang bagaimana sih kondisi sekitar masyarakat ketika sedang mengalami kondisi pandemi seperti ini, padahal ini adalah bulan-bulan kemerdekaan yang biasanya kita penuh sukacita, tapi sekarang agak dirundung kesedihan, tapi mungkin di sebagian orang. Karena memang tadi sedang kita bahas bahwa ada beberapa yang memang menganggap ini sebuah musibah, tapi juga ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah teguran yang membuat kita biar bisa lebih sadar lagi. Baik, Bapak Nurbani, mungkin dari kita kembali ke ideologi kita Pancasila. Mungkin dari ideologi kita Pancasila ini ada kaitannya dengan kondisi kita saat ini untuk kita di bulan-bulan kemerdekaan, baru kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini. Misalnya saja di sila pertama kita memang membutuhkan benar-benar kedekatan dengan Tuhan agar lebih menerima. Baru kemudian banyak yang bilang konspirasi, COVID ini konspirasi sehingga menjadi fitnah dan juga membuat semuanya lebih kacau, atau vaksin yang disalahgunakan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Kiai Haji Nurbani bisa menjelaskan. Jadi gini, pandemi itu kan artinya ini adalah persoalan universal. Ini persoalan humanitas, kemanusiaan. Maka pendekatan yang kita lakukan pun juga tidak boleh satu aspek. Ini bukan persoalan kesehatan. Ini bukan hanya persoalan ekonomi. Ini bukan hanya persoalan politik. Ini bukan hanya persoalan agama. Tapi semuanya jadi satu. Jadi berimbas. Di ekonomi berimbas, politik berimbas, agama berimbas. Ini dahsyat banget. Artinya ini taruhlah konspirasi sehebat apa manusia bisa menghentikan kehidupan dunia seperti ini. Ini bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Hanya ada satu makhluk yang bernama COVID dan kita tidak pernah tahu bentuknya, tapi yang cuma dibilang COVID-19, tapi sudah bisa menginstal kehidupan. Cara beragama kita diubah, ekonomi kita diubah, kehidupan kita diubah. Itu dahsyat banget. Konspirasi apa? Sehebat apa manusia bisa melakukan konspirasi kayak begitu? Nah, ini kan menurut saya ini sudah kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan bisa lewat apapun, bisa melewat nyamuk, bisa lewat binatang kecil, bahkan lewat binatang yang sama sekali tidak kita hitung yang bernama COVID. Karena waktu itu memang sering dikaitkan bahwa 100 tahun yang lalu juga ada kolera, 100 tahun yang lalu ada ini, sehingga memang sudah di-setting. Semesta. Tapi yang nyetel siapa? Apa yang nyetel itu masih hidup 400 tahun yang lalu. Berarti kan yang nyetel itu dia adalah orang yang umurnya panjang. Kan sudah berlangsung 400 tahun. 1620, 1720, 1820, 1920, 2020. Nah, sekarang pertanyaan membuat kok setiap 100 tahun 20 ini siapa? Orang. Nah, apa orangnya masih hidup? Kok umurnya panjang banget? Nah, berarti kan ada sesuatu yang di luar kuasa manusia yang melakukan konspirasi dalam tanda petik, dan semesta yang dibuat seperti itu. Karena kembali lagi, apapun yang sudah direncanakan seseorang tidak akan bisa terjadi kalau tidak atas kuasa Tuhan. Betul. Kalau saya berpikir lebih ke pemikiran teologis Jabariyah ya, bahwa Tuhan berkata, andai saja semua manusia berkumpul untuk memberikan kepada kamu kemudaratan, kamu tidak akan celaka kecuali yang sudah diizinkan oleh Allah. Andai saja semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, kebaikan, kamu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Betul. Kata Tuhan selanjutnya, pena sudah diangkat, lembaran sudah ditutup. Iya. Nah, itu tawakal.
Sudah. Iya, jadi jangankan kondisi sebesar ini ya Pak Kiai Haji Nurbani, daun yang jatuh dari pohonnya aja sudah ada tulisannya, apalagi kondisi yang benar-benar sangat bisa mengubah keadaan kita. Baik, sebelum kita menutupi sesi pada hari ini, kita mungkin mau nanya-nanya nih ke Bapak Kiai Haji Nurbani, barangkali ada yang ingin disampaikan, entah itu ke masyarakat atau ke teman-teman sahabat Padang Masyar, barangkali ada sesuatu yang ingin diucapkan di tahun kemerdekaan kita ke-76 kali ini, dan juga dengan mungkin bisa memberikan semangat karena sebagian masyarakat juga mengalami dampak negatif dari pandemi Pesan ini. saya dari hari kemerdekaan ini, jangan lupa negara kesatuan Republik Indonesia ini didirikan oleh para ulama. Ini negara kita. Ini warisan ulama, harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita isi dengan kebaikan. Jangan mencela negara ini sambil memuji negara lain. Itu sama dengan mencela para ulama yang sudah mendirikan negara ini. Karena itu jangan memusuhi negara, tapi isi negara ini dengan kebaikan. Bahwa ada kekurangan, iya, tapi kekurangan itu kita ganti dengan kebaikan. Maka insya Allah ke depan kita akan menjadi negara yang baik, menjadi rakyat yang baik, pemimpin yang adil, maka insya Allah kita akan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-76, semoga keberkahan dan kemudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa kemerdekaan itu sebenarnya bukan pengertian dari bertindak semena-mena atau berkuasa dengan sesukanya, tapi kemerdekaan itu dimana kita bisa mampu bersatu dan bangkit dari keterpurukan. Baik, saya Najwa Zanuba dan juga Bapak Kiai Haji Dr. Nurbani Yusuf MSI undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami segenap kru yang bertugas juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang tadi agak trouble. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.